Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, kesembilan Cimori, ke-11 Keleo, ke-12 Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 7.100 menguat 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya INDF sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INDF masih aman, tapi gambarannya masih sama. Menurut saya untuk naik lebih tinggi agak susah, tapi kita lihat aja level psikologisnya minggu depan atau besok bisa tembus nggak 7.200. Tapi kalau masih di dalam downtrend channelnya ini, kalau ditarik dari all time high-nya 2016, 7 tahun yang lalu, itu ya level psikologisnya itu 7.200, tembus itu bagus. Tapi karena dia terus membentuk higher high, kemungkinan tembus. Apalagi ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola pattern flag. Kalau ini jalan, targetnya itu bahkan bisa 8.400. Bahkan target saya INDF ini akhir tahun semoga jalan 8.800. Ya, jadi potensi upside-nya tuh masih tinggi. Kalaupun nggak sesuai rencana, ya bisa di hot juga sampai tahun depan kalau berminat. Tapi ini disclaimer, kalau mau pakai stop loss ya stop lossnya di bawah 6.800 atau ya average down di 6.000. Atur bagaimana strategi ya, karena setiap strategi itu bisa dipakai, nggak ada yang salah. Ada investor aliran growth stock atau dividend stock, kan banyak tuh. Investor juga alirannya berbeda. Jadi seperti itu. Ya, untuk INDF kalau saya lihat kalau bisa tembus 7.200 dan bertahan, menarik untuk INDF. Ya, bisa terjadi pola pattern flag paling enggak 7.800 lah. Ada potensi upside sekitar 7-8% lah kalau dia breakout 9.200 nih. 10% bahkan mungkin untuk INDF. Tapi ini disclaimer, kita lihat aja minggu depan tembus gak. Kalau besok tembus ya oke tuh, aman harusnya INDF, semoga. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ICBP yang ditutup dari 11.200 terkoreksi 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP itu ada distribusi, mungkin kena rebalancing juga. Coba lihat teknikalnya di markup, lihat down history-nya seperti apa. Iya, paling enak memang pakai Mirai nih. Lihat dari PC ya. Kalau saya terbiasa Mirai, dan ya untuk fast trade scalping juga menarik. Dan ya kelemahan Mirai ini cuman pas open market aja, agak delay 1 menit. Selebihnya sih oke. Nih di markdown-nya nggak ada di markdown ya, cuman turun, cuman naik, maksudnya markup naiknya 25% ya wajar, 1 tick di atasnya. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik pakai Mirai dan mau join dapat rekomendasi setiap hari saham yang berpotensi, bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar di Mirai Burnet Trader, dan juga bisa konsultasi. Kalau tertarik daftar dengan open dengan deposit pertama 10 juta. Hubungin aja, nanti tulis di kolom komentar atau Telegram Burnet Trader juga bisa ya. Kalau mau join di Mirai Sekuritas bisa gabung. Dan teknikalnya untuk ICBP ya, apakah ini pola important and shoulder atau cup and handle? Ini kelihatannya sih pola head and shoulder. Nih headnya 11.800, web 5. Memang sudah di web 5. Ini memang rawan ICBP itu koreksi dulu sebelum naik lebih tinggi. Jadi perlu hati-hati, 11.000 jebol bisa konfirmasi pola head and shoulder. Ya, hati-hati, dia bisa turun sampai 10.000, 10% aja maksimal ya, 15% lah ya, paling jelek-jeleknya. Tapi kalau menurut saya sih di area 10.000 ini dijaga, paling dia mencapai target headnya ini aja. Jadi ya tinggal Bapak Ibu average down di bawah dan sabar menunggu, seperti itu. Untuk ICBP mungkin nggak bisa rebound ya. Kita lihat kalau candle hammer seperti ini, karena juga ada rebalancing, kelihatan dari volumenya, walaupun nggak di markup yang terlalu tinggi, tapi terlihat dari volumenya ada volume rebalancing. Apakah aman? Belum pasti, kita lihat aja besok seperti apa pergerakan ICBP. Kalau jebol 11.000 agak rawan ya, tapi udah tahu di mana harus average down. Yaitu sabar aja nunggu, jangan cuma 1% average down, 2% average down. Sayang duitnya, mending tunggu aja. Belum pasti naik juga, kecuali Bapak Ibu yang scalping atau day trade average down untuk
biar dapat momentum bisa jual BP atau cut loss tipis atau bahkan cuan tipis seperti itu. Kalau untuk swing ya average down-nya lebih lama, lebih jauh spare-nya agak jauhin lah. Average down jangan cuma 1% 2% average down. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.670, terkoreksi 1,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing juga net sell. Kalau di broker semuanya UNPR didistribusi kena rebalancing juga. Langsung saja ke teknikalnya ya kena buang. Jadi besok gimana ya, bisa ada rebound. Pokoknya kalau dia turun terus besok tinggalin dulu, karena ini juga dia lagi konsol dan di neckline-nya semoga aja bertahan ya. Pergerakannya juga masih sempit sekitar 2,5-3%. Kalau menurut saya UNPR kalau bukan turun sekali lagi aja ya. Tetap akhir tahun juga arahnya akan ke atas. Kemungkinan besar ya kalau turun UNPR ya ke 3.300 itulah. Maksimal berarti turunnya sekitar 10% lagi lah kalau dia turun. Tapi ini baru analisa saya dan bisa nggak sesuai. Silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu aja. Untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di 880 menguat 0,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MSP masih bertahan, masih aman. Kalau mau ya, kalau dia bisa nge-swing atas besok atau minggu depan, itu kesempatan menurut saya bisa jualan. Ya, kalau dia ke 920 atau 950, mungkin nggak sih ke 980.000. Agak susah, tapi ya mungkin aja terjadi ya. Kalau Bapak Ibu mau swingnya lebih panjang, berharap profitnya lebih besar, mungkin 10% lebih, ya harus strategis, sabar menunggu. Dan menurut saya tinggalin kalau dia turun dari di 865. Berarti 3% turun dari harga sekarang, mending tinggalin untuk MSP ya. Targetnya terdekat itu 920 930 dan terjauhnya kalau bisa nge-swing atas ISG bisa tembus 7.000 sampai 7.100 ya, ada peluang bisa MSP ke 9.000 ke 1.000. Ya, tapi ini kembali lagi disclaimer seperti itu. Untuk MSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 24.050, terkoreksi 1,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, GGRM terus dijual asing ya. Kalau di broker semarnya GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM kondisi seperti ini menurut saya sih bisa teknikal rebound. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GGRM ini di level psikologisnya support kuat, walaupun terlihat GGRM itu jebol EMA 200-nya garis biru, tapi masih bisa ditoleransi karena itu area support kuatnya 24.000, kecuali besok dia turun lagi dalam. Ya udah, kalau Bapak Ibu mau stop loss. Besok kalau mau bagus rebound ya pokoknya besok dan minggu depan itu berpeluang. Kalau besok rebound ya, dia nge-swing atas, targetnya nggak usah jauh-jauh. Kalau dikasih 25.000, 25.500 tuh udah lumayan. Bisa dapat 5-6%, 6%, ya udahlah. Stop loss-nya ya maksimal 2% ya udah. Kalau mau seperti itu bisa, tapi disclaimer ya, belum pasti naik dan ini juga baru analisa. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih kemungkinan bisa ada technical rebound. Ya yang penting ISG hijau aja besok atau Senin. Nge-swing atas ISG ya, nge-swing atas juga GGRM. Walaupun mungkin juga bisa nggak terlalu tinggi. Yang pastinya ada technical rebound karena di support kuatnya 24.000. Seperti itu GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.620, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor lagi berjuang. Apakah ini pola pattern flag? Kondisi seperti ini gambar ulang aja ya, banyak coretan. Nah ini kan ada pola pattern flag nih, tapi belum pasti juga. Kalau market kurang oke sih, melorot juga nih kalau sektor consumer good-nya dijebolin. Kalau kondisi seperti ini ada resistennya di 2.700. Nah, apakah ini pola importer outsolder? Bisa jadi juga ya. Gambarannya seperti ini. Nah, neckline-nya ini 2.550 bisa dipakai.
Gambarannya seperti ini ya. Untuk tren jangka pendeknya ya mestinya bertahan di atas 2560 ya. Kalau memang rebound besok dan minggu depan tembus 2700 bisa lanjut. Targetnya masih sama 2900 3000 itu. Tahun ini ada peluang ke sana Mayor. Ya semoga itu. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 132 menguat 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya AISA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. AISA udah di bawah 140, saya nggak pantau lagi ya. Tapi kemarin itu sempat kasih profit, volume mulai meningkat nih. Hari apa tuh? Hari Selasa dia sempat rebound ke 139 dari 133. Lumayan ya, 6,5%-an lebih. Jadi kondisi seperti ini ya sebenarnya sih sudah lemah, tapi kalau dilihat volume mulai meningkat di area bawah. Semoga aja bisa rebound besok ya. Semoga, tapi disclaimer, hokinya udah naik. Ya semoga aja AISA juga bisa naik ya. Jadi seperti itu aja untuk AISA. Tadi lihat bagaimana sih broker summary-nya. Kalau dilihat broker summary-nya malah distribusi ya. Jadi seperti itu ya untuk AISA karena ada candle doji. Dan ya besok tuh bisa ada peluang technical rebound untuk AISA. Target AISA reboundnya masih sama 138-140 itu. Tapi disclaimer, sekarang di area support sudah seminggu lebih dia bertahan ya. Semoga aja nggak jebol. Kalau jebol ya tinggalin lagi. Kalau mau hold silakan juga, nggak ada yang salah. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di 1810 terkoreksi 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Jadi kondisi seperti ini, tapi ya itu tadi technical rebound biasa. Apakah mungkin swing low dan dia naik ya kita lihat aja. Yang penting ya setiap strategi itu kan ada kelebihan kekurangannya. Kalau Bapak Ibu cuman cari profit tipis mungkin 3% 4%, kalau di bawah naik lebih tinggi ketinggalan. Tapi kalau Bapak Ibu hold di bawah naik tinggi bisa lebih besar profitnya, tapi ya resikonya juga bisa turun. Kalau melihat kondisi seperti ini ya mungkin ada peluang memang WIM ya. Kalau sektor consumer good ditarik naik, dia bisa nge-swing atas. Ini kan ada pola 3 black crow, jadi ada potensi ya. Tapi kalau saya sih targetkannya 1880 itu aja dulu. Kalau tembus oke, kalau enggak ya bisa turun lagi dia. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Cimori yang ditutup di 4020 menguat 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya ada rebalancing di markup kah? Karena ini cukup besar volumenya. Semoga nggak jauh ya. Wah nggak jauh nih. Mantep nih, besok bisa lanjut nih. Tapi disclaimer ya, nggak ada kenaikan dan penurunan nih malah. Ya, pas jam 15.49 dia di 4020 dan tutupannya di 4020. Ada volume besar ya, semoga aja nih momentumnya koreksinya selesai dan bisa rebound. Target reboundnya minimal 4200 dia menguji high-nya ya. Dan kondisi seperti ini kan Bapak Ibu sudah bisa perhatikan tuh. Kalau nekat beli harga sekarang karena melihat ada volume besar karena rebalancing, ya kalau sampai dia turun lagi dari berapa? 3940, tinggalin aja. Berarti sekitar 2,5 atau 4% lah maksimal. Ya udah pejam mata, atau kalau Bapak Ibu mau nggak pakai stop loss silahkan juga, nggak ada yang salah. Seperti itu. Untuk Cimori, langsung saja ke saham selanjutnya ada Cleo yang ditutup di harga 700 menguat 0,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Cleo juga sudah di web 5, entah apakah bisa naik lebih tinggi enggaknya saat ini kalau saya sih agak ragu. Tapi kalau market makernya masih punya skenario ditarik naik ya mungkin aja. Kalau saya sih lebih berharap dia koreksi dulu, nunggu ISG koreksi, dia koreksi juga. Nah di situ baru kumpulin lagi. Target saya masih sama untuk Cleo tuh bisa all time high lagi 780 ya high-nya. Jadi seperti itu aja untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 123 menguat 25,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Hoki ada akumulasi, walaupun yang buang juga cukup besar ya. Langsung saja ke teknikalnya, Hoki cukup bagus. Hoki juga tadi di grup Borneo Trader ada masuk di 98 sampai 94. Saya bilang antrikan aja di situ. Setelah terserah Bapak Ibu bagaimana strateginya, apakah setiap tik diisi lot-lot Bapak Ibu dicicil sampai 94 atau satu harga, yang penting sudah tahu di mana harus stop loss ya. Itu dan hari ini jalan. Jadi
oke, nggak harusnya makin menarik. Untuk hoki sudah sinyal uptrend, apalagi sudah EMA 200 ditembusnya. Tapi Bapak Ibu yang baru beli harga sekarang resikonya lebih besar ya, karena ini harga-harga pucuk. Dan tapi ya tetap tadi, kalau memang market makernya masih narik, bisa aja naik lagi, koreksi sedikit lagi, naik lagi. Contohnya hari kemarin dia koreksi tipis terus naik lagi kan. Nah, itu kesempatan beli. Seperti itu ya, sekarang udah floating profit 20% lebih. Jadi ya masih hot lah. Selama nggak hilang 50% profitnya ya saya tetap hot. Kalau hilang 50% profit saya profitnya 20% lebih ya sisa 10% saya mungkin TP. Selama di atas itu follow the trend aja terus naik. Ya, tapi strategi seperti itu apakah benar-benar sempurna atau pas selalu di market? Enggak juga. Kadang habis saya kena trailing stop, sahamnya naik lagi. Tapi kadang juga turun lagi ya. Yang penting kita tuh mensyukuri aja. Berkat mensyukuri profit yang didapat seperti itu. Jangan ada penyesalan karena kalau sudah mulai menyesal, ya coba di hot, ya coba di cut loss kan bisa seperti itu. Itu akan mengganggu psikologis Bapak Ibu dan itu akan teringat di masa depan juga keingat yang lalu. Nah, itu mengganggu benar psikologis. Saya sudah mengalaminya dan yes, masih juga sering mengalami seperti itu. Jadi jangan aja nyesal. Saya kadang nyesal tetap aja saya TP kalau memang harus TP seperti itu. Ya, untuk ke hoki kalau kondisi seperti ini lanjut nggak? Harusnya sih iya. Dia sudah tanda-tanda reversal. Targetnya resisten selanjutnya 150 ini ya. Untuk hoki, kalau untuk swing trader kan nggak perlu lihat bid over. Cuman harga sekarang kalau Bapak Ibu buy on break, gagal bertahan di atas 120 mau stop loss nggak? Kalau mau average down di sekitaran 100 siap nggak? Nah itu kalau idealnya dia nge-swing dulu ke bawah 100 atau 110 itu baru nggak naik. Itu lebih menarik. Itu bagus untuk swing trader masuk. Kalau masuk buy on break sekarang itu sangat beresiko. Walaupun memang masih bisa naik. Seperti itu. Untuk hoki, langsung saja ke saham terakhir. Ada ULTJ yang ditutup di 1815 terkoreksi 2,15%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di workersman-nya ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya ULTJ turun ya 1800 mungkin nggak rebound ya karena dia minggu ini tuh sudah membentuk lower high baru walaupun nggak membentuk lower low dari minggu lalu. Lower low-nya tuh masih di 1800 tapi kan ini ada pola cup and handle terbalik. Jadi menurut saya ya kalaupun mau spekulasi buy stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 1780 di 1775 ke atau 1770 atau Bapak Ibu pakai strategi average down silakan juga. Tapi indikasinya sudah lemah kalau dia turun di bawah 1800 untuk ULTJ. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.